buku ini sudah diterbitkan oleh Diskopai itu bisa memacu memotivasi bagi seluruh sektor swasta termasuk para pelaku UMKM ini bisa lebih maju dan bisa berkembang dan bisa terus mengembangkan usahanya dalam rangka untuk mendorong lingkungan. Semangat pagi bersama saya, Bobby, host terbaik Anda untuk TV Desa Kutaraja. Sebelum dimulai menonton jangan lupa klik subscribe, like, dan share, karena insya Allah mendapatkan pahala dan semoga bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Inspirasi dan motivasi bagi masyarakat, khususnya para pelaku UMKM yang ada di Aceh, yang sedang merintis maupun sudah berhasil membangun usahanya ke tahapan yang lebih tinggi. Bahwa tidak ada usaha yang dibangun dengan mudah, semuanya membutuhkan proses, strategi, kebasaran, dan konsistensi. Buku ini merangkum 22 profil pelaku UMKM di Aceh, mulai dari Sabang hingga Singkil, dari pesisir utara hingga selatan Aceh. Beragam, mulai dari industri makanan dan minuman, fashion, kerajinan tangan, komoditas ekspor, parfum, ada kelontong, hingga sektor jasa, berbagai usaha. Tentu ini adalah tidak semuanya bisa kita rangkum secara adil, tapi ini agak keterbatasan ya. Dipasarkan mulai dari tingkat lokal, nasional, hingga internasional, bahkan yang sudah omsetnya sudah miliaran rupiah. Kehadiran buku ini juga sebagai perwujudan simbiosis mutualisme antara masyarakat dengan pemerintah, dengan pelaku pemerintah. Nah, inilah yang kita inginkan gambarkan dalam buku itu. Para pelaku UMKM telah menunjukkan kontribusi yang besar, baik dalam menciptakan lapangan kerja maupun mempromosikan Aceh melalui sektor-sektor. Sebuah negara yang kuat, bangsa yang kuat, atau daerah yang kuat, maka salah satu persyaratan penting itu adalah harus ada sinergisitas antara sektor privat goods, kemudian sektor civil society dan juga sektor manajemen space atau pemerintahan atau negara. Jadi negara sudah menyediakan berbagai space kebijakan dan peluang dalam rangka untuk mendorong konsentrasi kebijakan agar bangkit UMKM di Aceh. Jadi UMKM itu adalah satu sektor privat, sektor swasta. Kalau memang memberikan sebuah space kebijakan yang memberikan peluang untuk bangkitnya UMKM, sudah dapat dipastikan bahwa sektor ekonomi kita akan bisa berjalan. Jadi kalau sektor swasta bangkit, ekspansi ekonomi itu akan berjalan dengan masyarakat. Buku dari Kepala Dinas Koperasi UMKM Aceh. Dan kita berikan close bagi semua. Alhamdulillah bukunya sudah dikecilkan. Ya baik, selanjutnya 1, 2, 3, lagi Pak, 2, 3. ya baik. UMKM yang lain saya sebutkan 1-2, misalnya ada Pak Iskandar Majid. Rasanya hampir semua kita tidak kenal dengan Pak Is. Ya, guru Pak. Pak Is ini mendedikasikan hidupnya sepenuhnya untuk UMKM, Bapak Ibu sekalian. Bukan untuk akan untuk Pak Is. Saya kira ini warisan kelanjutan dari proses yang menurut hemat saya dari almarhum orang tua beliau. Saya kira almarhum Pak Majid semua kita kenal, mantan rektor. Kalau dari Syakola tahu persis tubuh Pak Is. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, saya dalam tugas kedinasan di Koperasi UMKM, Koperasi UKM Bapak dan Ibu sekalian, saya kira di backup sepenuhnya oleh Pak Is. Saya nol pemahaman terhadap UKM ini. Tapi nggak apa-apa, di atas saya sedikit. Ada namanya Bang Lukman Zamzam, kan di aku. Bukan Lukman yang satu lagi yang kawannya Pak Jamal, bukan Malu. Oh iya. Jadi Bang Lukman Kandi Agung, Bapak dan Ibu sekalian, Bang Lukman Zamzam ini, saya mohon maaf ini agak berapa menit lagi saya Pak?
2 menit lagi, baik. 2 menit tambah sekian. Bapak dan Ibu sekalian, Pak Lukman ini Bapak dan Ibu ternyata dalam karir keluarganya semua makan sekolahan Pak. Yang dokter, yang ini, yang itu. Tapi bapaknya terakhir sebagai pedagang, beliau resah. Kenapa? Sebagai pedagang di toko tunggai di Jalan Ponorogo itu jual beras Bapak dan Ibu sekalian, itu tidak ada yang meneruskan. Terakhir Bang Lukman itu setiap dia masih SMP, setiap pulang sekolah diberikan uang jajan oleh bapaknya. Lukman kah salah pilih? Banyak boleh yang pakai. Yang pakai tugasnya tipu kaja untuk Pekan Aceh. Pekan Aceh itu kan di depan itu, berhadapan dengan tokonya Pak. Bang Lukman kan bingung, mau saya apakan ini? Apa uang ini? Dia bingung Pak, tidak pergi dan dipukul Pak pengeretan. Dipukul, pokoknya tanya deh yang pakai. Nanti pengen masuk. Besok begitu lagi Pak, besok begitu lagi Pak. Masuk bulan kedua Bapak dan Ibu sekalian, Bang Lukman mulai bercerita dia, ayah menarik dah. Oh menarik bunuh nadawa ya, Pak akhirnya dia. Apa persoalannya? Terjadi pertengkaran antara dua pembeli cabai. Yang satu cabai beli harga sekian, yang satu cabai beli harga sekian. Jadi Bang Lukman ini sudah mulai bercerita dia tentang mekanisme pasar. Bapaknya gembira betul, besoknya dia tambah lagi uang jajan. Tengok aja lah, pokoknya KE Rana Wah seperti itu. Masuk bulan ketiga Bapak dan Ibu sekalian, apa yang terjadi pada Bang Lukman ini? Dia katakan, ayah juk modal loan, saya bisa berbisnis. Kena berlaku, di Lumblo Bahu Uwaya, di Lumblo Bahu Timon, di Lumblonyo dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, lewat mekanisme ini akhirnya Pak Lukman jadilah seperti yang kita kenal hari ini. Beliau beli kapal satu Pak, Kenekei namanya. Saya dipaksa untuk hadir ke Sabang waktu peluncuran kapal itu. Bapak dan Ibu sekalian, kapal itu sekarang kayaknya sudah bercucu. Kapal satu kemudian lahir satu lagi, dan lahir lagi dari anaknya itu. Berarti kan sudah cucu. Permainannya di mana? Di luar. Apa intibar dari cerita ini Bapak dan Ibu sekalian? Saya ingin sampaikan kepada kita Bapak dan Ibu bahwa yang namanya dagang itu, bisnis itu Bapak dan Ibu sekalian, itu bagian inherent kita Pak. Persoalannya potensi itu tidak pernah kita ungkit lagi, itu yang jadi soal. Ini sudah diterbitkan oleh Compile itu bisa memacu motivasi bagi seluruh sektor pasar termasuk para pelaku UMKM ini bisa lebih maju dan bisa berkembang dan bisa terus mengembangkan usahanya untuk mendorong perkembangan. Terima kasih sudah menonton, like, subscribe dan aktifkan lonceng.